Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya, Hanan Nabila Merinia. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih tip dan trik kita agar kita lolos dari uji Turnitin. Nah, sekarang ini banyak sekali isu-isu atau masalah-masalah tentang plagiarisme di kalangan perguruan tinggi. Plagiarisme itu apa? Plagiarisme adalah mengambil ide, tulisan, atau gagasan dari orang lain, lalu kita mencantumkan dalam tulisan kita tanpa menyebutkan sumbernya itu dari mana. Hal tersebut sangat merugikan dan sangatlah negatif. Lalu hal tersebut juga bukan hanya menjadi perhatian di kalangan perguruan tinggi saja, tapi di kalangan pemerintah dan masyarakat pun hal tersebut sudah menjadi sorotan. Adanya kegiatan-kegiatan dan praktek-praktek tentang plagiarisme ini sangat disayangkan oleh banyak orang. Karena apa? Bukan hanya karena hal itu sangat merugikan, karena hal itu juga akan mencoreng nama baik dari mahasiswa, dosen, ataupun semua orang terdidik yang berada di kalangan perguruan tinggi. Oleh karena itu, maka dikeluarkanlah sebuah program atau alat untuk mendeteksi seberapa asli dari sebuah dokumen. Nah, program itu apa? Program itu adalah Turnitin. Oke, sebelum kita ke tips dan trik untuk kita lolos uji Turnitin, kita akan belajar terlebih dahulu tentang Turnitin itu apa. Nah, Turnitin itu apa sih? Turnitin adalah sebuah program untuk mendeteksi keaslian dari sebuah dokumen. Jadi, kalau kita misalnya mempunyai dokumen atau mempunyai tulisan, lalu kita ingin mengecek atau mendeteksi seberapa asli dari dokumen kita dapat menggunakan alat tersebut. Dan alat tersebut juga sudah digunakan di perguruan tinggi di Indonesia, baik dari perguruan tinggi swasta ataupun perguruan tinggi negeri. Hal tersebut sudah dimanfaatkan oleh dosen-dosen ataupun orang-orang penting yang berada di perguruan tinggi. Nah, lalu seberapa besar sih pentingnya Turnitin itu? Turnitin itu sangatlah penting sekali. Karena apa? Karena dengan Turnitin kita dapat menurunkan nilai dari plagiarisme kita. Dan melalui Turnitin juga kita akan tahu seberapa asli dari sebuah teks, dokumen, atau tulisan. Jadi, adanya Turnitin ini tuh sangat penting dan sangat bermanfaat digunakan. Lalu dari mana sih sumber informasi Turnitin itu? Jadi, Turnitin dalam melakukan kegiatannya itu mengambil dari beberapa sumber. Yang pertama, blog, web, dan lain-lain yang ada di dalam internet. Jadi, kita jangan asal copy-paste di blog, web, atau yang lain-lain di internet. Karena jika kita copy-paste di blog atau web atau yang lain-lain yang ada di internet itu, maka sudah pasti teks atau tulisan kita itu nantinya akan dideteksi oleh Turnitin. Dan tulisan kita dianggap plagiarisme. Lalu, sumber yang kedua adalah referensi akademik. Nah, jadi jangan anggap buku atau jurnal atau artikel atau apapun bacaan yang kalian anggap itu adalah resmi dalam internet itu gak akan mempengaruhi tulisan kalian. Hal tersebut sangat mempengaruhi tulisan kalian. Jadi, kalau kalian ingin mengambil, kalian harus memparafrasenya dulu. Lalu sumber yang ketiga adalah dokumen penting yang legal, seperti Undang-Undang Dasar, peraturan pemerintah, atau yang lain-lain. Jadi usahakan kalau kalian membuat tulisan itu, entah itu skripsi atau jurnal atau apa, hindarilah untuk memasukkan dokumen-dokumen penting seperti Undang-Undang Dasar atau peraturan pemerintah. Karena apa? Karena undang-undang, peraturan pemerintah itu sudah tidak bisa kita ubah dengan kata-kata kita sendiri. Nah, lalu ini yang paling penting. Bagaimana sih tips kita lolos uji Turnitin itu? Ada beberapa tips. Yang pertama, jangan kopas. Oke, ini adalah tips yang paling penting yang jangan sampai kalian biasakan untuk melakukan ini. Karena yang saya lihat dari beberapa mahasiswa itu sukanya selalu melakukan kopas dari internet lah, dari buku yang ada di internet atau apapun yang ada di internet. Mereka selalu kopas. Jadi, saran saya jangan biasakan diri kalian untuk copy paste atau mencomot dari internet atau sumber yang lain.
Lalu, tips yang kedua adalah cantumkan sumber. Jadi kalau kalian ingin mengambil bacaan atau ide atau gagasan yang ada dalam suatu teks, maka kalian harus mencantumkan sumber. Karena memang adanya pencantuman sumber ini itu sangat penting. Karena apa? Karena pembaca nanti akan lebih percaya pada teks atau pada bacaan yang dianggap itu ada sumbernya. Jadi mereka akan berpikir bahwa tulisan ini tidak abal-abalan atau tidak ngawur. Karena teks ini sudah ada sumbernya. Kalau tips yang ketiga, hindari pemakaian dokumen legal. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita harus menghindari pemakaian dokumen legal seperti undang-undang atau peraturan pemerintah yang pasti itu sudah tidak bisa kita rubah lagi. Jadi jangan sampai kalian memakai dokumen legal tersebut. Kalau bisa, kalau memang diharuskan ada ya nggak apa-apa. Tapi pasti itu nanti akan terdeteksi oleh Turnitin. Lalu yang keempat, gunakan teknik parafrasa. Nah, ini adalah tips yang paling penting dari semua tips. Nomor 4 ini adalah yang paling penting. Gunakan teknik parafrasa dan hanya sedikit orang yang dapat menggunakan teknik ini. Lalu, apa sih parafrasa itu? Menurut KBBI, parafrasa adalah pengungkapan suatu teks atau kata-kata menjadi teks atau kata-kata yang lain tanpa mengubah pengertian. Jadi, bahasa lainnya itu kita mengungkapkan suatu tulisan dengan bahasa kita sendiri, tapi maknanya masih sama. Kita tidak mengubah maknanya, kita hanya merubah bahasa atau kata-katanya. Sehingga, apa yang kita tulis itu tidak akan terdeteksi oleh Turnitin. Teknik ini sudah digunakan juga oleh banyak penulis atau banyak mahasiswa yang memang sudah tahu bagaimana cara membuat tulisan yang tidak akan terdeteksi oleh Turnitin. Nah, lalu bagaimana sih cara dan proses parafrasa itu? Jadi, sudah sebagian ada yang tahu atau mengerti tentang parafrase, tapi banyak yang tidak tahu tentang cara dan proses yang benar dalam melakukan parafrasa itu. Karena kalau mereka menggunakan cara atau proses yang kurang tepat, maka nanti hasilnya juga tidak akan efektif. Jadi ada sebuah cara atau proses yang nantinya bertujuan untuk menghasilkan sebuah karya yang memang itu berbobot dan berkualitas. Yang pertama adalah baca teks berulang-ulang sampai paham. Nah, ini harus kalian lakukan. Dan ini adalah saran dari saya. Saya biasanya membaca teks itu per paragraf, bukan per kalimat. Jadi satu paragraf itu saya baca terlebih dahulu beberapa kali, lalu akan saya pahami sampai saya benar-benar paham. Kalau saya sudah paham, maka saya langsung ke cara kedua, yaitu menulis kata kunci. Jadi setelah kita paham, lalu kita tulis kata kuncinya. Kata kunci itu tidak perlu banyak-banyak, cukup yang penting saja yang kita tulis. Nah, setelah kita menulis kata kunci tersebut, lalu kita menulis gagasan tanpa melihat teks asli. Jadi kita mengungkapkan kembali apa yang telah kita pahami atau apa yang telah kita tulis dalam kata kunci tadi ke dalam suatu tulisan yang itu dengan bahasa kita sendiri. Tapi makna atau intinya tetap sama dengan bacaan asli. Nah, setelah kalian selesai untuk menuliskan gagasan kalian tanpa melihat teks tadi, lalu proses yang selanjutnya adalah cek kembali apakah inti teks sudah sama. Jadi kalau kalian sudah selesai menulis gagasan kalian, kalian bisa membandingkan teks kalian dengan teks asli. Apakah intinya sudah sama atau belum? Kalau memang belum sama, maka kalian dapat menambahkan gagasan atau tulisan yang lain dengan catatan harus dengan kalimat atau bahasa kalian sendiri. Jadi tidak boleh sama dengan bahasa asli. Hal tersebut sudah pasti menyelamatkan kita dari namanya plagiarisme. Oke, lalu proses yang terakhir adalah tulislah sumber. Jadi kalau kita mengambil inti atau ide dari suatu bacaan, jangan lupa untuk menuliskan sumbernya. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, menuliskan sumber itu sangatlah penting agar para pembaca itu dapat lebih percaya dengan bacaan kita. Baik, itu tadi adalah cara dan proses serta tips-tips agar kalian lolos uji Turnitin. Lalu selanjutnya saya akan memberikan contoh hasil dari parafrasa. Ini adalah contoh hasil parafrasa yang sudah diturnitin. Ini ditulis oleh penulis
pemula yang baru belajar untuk menulis parafrasa. Dan perlu diketahui bahwa kalau Turnitin itu mendeteksi suatu plagiarisme, dia akan mencetak warna pada tulisan tersebut. Maka tulisan yang terdeteksi plagiarisme itu akan banyak warnanya dan warna-warni dari berbagai sumber yang ada dalam internet atau dalam buku-buku yang ada di internet. Nah, ini adalah contoh hasilnya yang asli dan yang sudah diturnitin. Terbuktikan penulis pada tulisan ini itu dia tinggal mengcopy paste dari tulisan aslinya dan hanya mengubah beberapa kata yang ada saja. Jadi hal tersebut tidak mempengaruhi. Karena apa? Karena Turnitin itu mendeteksi kata per kata, bukan kalimat-kalimat atau per paragraf. Jadi kata per kata itu yang dideteksi. Lalu ini adalah contoh hasil parafrasa yang sudah diturnitin juga. Ini ditulis oleh penulis yang sudah lama belajar memparafrasa. Dan hasilnya sangatlah bagus. Karena memang warnanya ini cuma sedikit ya yang keturnitin. Dan tulisan dari penulis yang sudah lama belajar parafrasa ini nanti akan lebih absah atau lebih terpercaya dari tulisan yang lain. Karena mereka sudah lolos dari uji Turnitin. Dan itulah tadi beberapa tips dan trik dari saya agar kita lolos dari uji Turnitin yang memang itu sudah digunakan oleh banyak sekali penulis. Nah, saya minta maaf jika ada kesalahan baik dari tindak tutur saya atau dari penulisan saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada kekurangan atau apapun penambahan, kalian bisa menambahkan di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum.